wajahmu, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, di tempat ini kami merasakan dan menyadari semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami masih hidup, kami masih bisa berkesempatan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan berkati kelompok youth, juga nursery, mereka akan berpisah dengan kami, dan kami yang ada di kelompok dewasa ini, kami akan sama-sama menikmati berkat firman-Mu. Engkau berkati Vita, berkati Diakon Chen, berkati hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menyalurkan berkat firman, ajaran Tuhan kepada kelompok kami masing-masing. Dan sebentar juga kami akan melakukan perintah Tuhan untuk mengingat kesengsaraan Tuhan lewat perjamuan Tuhan. Engkau siapkan lebih khusus lagi hati pikiran kami, khususnya lewat firman Tuhan dan pelajaran Alkitab hari ini. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, youth and nursery, silakan meninggalkan tempat menuju kelompok kalian masing-masing. Oke, para dewasa boleh cari yang rada teduh. Selama kalian bisa mendengar suara saya, silahkan cari tempat yang nyaman sehingga kita akan menikmati berkat firman Tuhan hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Minggu pertama di bulan Oktober. Sudah bulan Oktober lagi Saudara. Tinggal 2 bulan lagi kita akan Christmas dalam suasana yang lain. Ya, with the new normal. Ya, kalau Tuhan izinkan masih tetap situasi seperti ini, tetapi hati kita sukacita tetap. Oleh karena Tuhan Allah kita, Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu siap untuk kita sembah dan kita puja. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Tapi coba kita akan baca secara perlahan-lahan. Kalau saudara pernah mendengar, pernah mencoba untuk menghafalkannya, atau pernah untuk saudara mungkin dapat jadwal membawa renungan, coba kembali kita simak sama-sama. Kita kunyah sama-sama. Roma 12, 1 dan 2 ini. Coba buka cellphone, Alkitab, apapun yang bisa kita baca. Roma 12, 1 sampai 2. Yuk kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Stop sampai di situ dulu. Yuk sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Saudara, kalau saudara dan saya memahami, menyadari bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada kita, ya, sebentar kita akan melakukan perintah Tuhan untuk mengingat kesengsaraan Dia di kayu salib lewat perjamuan Tuhan. Nah, ketika saudara dan saya sadar betapa Allah mengasihi saudara, mengasihi kita, dan kita sungguh 100% memahami bahwa seharusnya kita sendiri yang terpaku di kayu salib. Kemarin biasanya kalau weekend saya do something dengan car, dengan apa aja, lalu saya pilox bagian mobil dengan warna merah. Lalu begitu saya sadar, wih, ini kayaknya semprotannya nggak terlalu perfect, jadi muncrat, saudara. Jadi saya sengaja nggak saya hapus, karena untuk mengingat, waduh, ini bintik-bintik darah Tuhan Yesus menderita, ya. Bukan hanya bintik-bintik darah, cucuran darah dari kepala yang dimahkotakan duri, itu Dia biarkan dan Dia relakan oleh karena mengasihi saudara dan saya. Kenapa saya kasih tahu? Jangan sampai nanti begitu salaman, wih, pendeta budukan sekarang. Ini piloks merah, titik-titik kayak pori-porinya jadi berubah kayak darah. Jadi sekali lagi, on my purpose, bukan nyemprot ke diri sendiri, tapi on my purpose, saya nggak erase, saya nggak hapus. Bukan saya nggak mandi, saya mandi, saudara. Tapi nggak terlalu kuat, jadi nggak terlalu hilang, karena saya sengaja untuk mengingat. Ini hari ini perjamuan Tuhan. Hanya darah Yesus yang bisa membersihkan kita dari bintik-bintik dosa. Sekali lagi, yang Yesus lakukan buat saudara dan saya untuk membuktikan kasih-Nya yang besar kepada kita, bukan hanya Dia membiarkan pori-pori yang keringetnya keluar bagaikan darah. No, Dia relakan cucuran darah dari kepalanya. Bagaimana si tentara Romawi menusukkan tombak ke lambungnya, bagaimana tangannya dipaku dan kakinya dipaku, darahnya tercurah buat saya dan saudara. Nah, dengan tema hari ini, ibadah yang sejati. Ketika saudara dan saya memahami betapa besar kasih Tuhan buat kita, kita patut bersyukur dan kita patut merasa bahagia karena kemurahan Tuhan sajalah saudara dan saya masih hidup sampai sekarang. Oleh karena kemurahan Tuhan sajalah lewat penderitaannya di kayu salib, Dia menyerahkan seluruh hidupnya, nyawanya buat kita, dan kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Di samping kita bisa menghirup udara segar karena so far ibadah kita pagi. Ada banyak usulan, kayaknya lebih enak nih sekarang udah pagi, udah pulang ibadah kan kita bisa ke ramen. Kita bisa do something yang lainnya. Pokoknya kita just flow aja apa mau Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan kita tetap keep ini pagi, Tuhan akan tunjukkan tempat yang permanen nanti. Ya, yang tempat gereja kalau Tuhan kembali izinkan. Kita kembali ke gedung gereja. Sekali lagi saya ingin mengajak saudara hari ini fokus kepada ibadah yang sejati. Jadi dengan rasa syukur itulah kita datang ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dengan rasa penuh kesadaran betapa besar kasih Allah kepada kita, kita nyatakan ketika kita beribadah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lebih-lebih ketika saudara dan saya menyadari sepenuhnya bahwa Allah memberikan anugerah besar kepada kita di balik kematian. Saudara, akhir-akhir ini kita selalu mendengar ada berita duka cita. Bagi saudara yang belum mendengar, sepupu kami, baik dari saya maupun dari Ibu Florence, yang selama ini kita doakan, akhirnya Tuhan panggil.
Ya, minggu lalu saya announce kepada Bapak Ibu Saudara, dokter sudah izinkan bawa saja pulang. Dan itu pun usulan suaminya, supaya sisa-sisa hidupnya bisa disaksikan oleh keluarga sepenuhnya. Dan akhirnya memang hanya dalam kurang lebih 24 jam Tuhan panggil dia. Dan viewing hari Kamis, funeral hari Jumat, tapi dua-duanya pagi hari. Tapi berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang selalu mendukung dalam doa selama ini. By the way, Sony, happy Sunday, selamat datang. Ya, jadi dengan rasa syukur itulah yang mendorong kita dan yang selalu harus ada dalam sikap ibadah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa di balik kematian. Saudara, kita seharusnya makin dapat konfirmasi dari pengalaman demi pengalaman orang-orang yang lebih dulu menghadap Tuhan daripada kita. Orang-orang yang lebih dulu meninggalkan dunia ini kembali ke rumah Bapa di surga. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang didatengin sama anggota keluarga kita yang sudah lebih dulu dari kita? Tapi kan nggak ada kan yang ngasih tahu kan? Artinya betul, mereka pergi dengan tenang dan sekarang ada di tempat yang tentram. Itu konfirmasi buat kita. Ada orang-orang ketika mendengar, oh begitu tidur nggak balik lagi, nggak bangun lagi. Oh, koma 4 bulan 10 hari nggak bangun-bangun lagi, akhirnya udah koma titik. Period. Dengan tenang. Nggak ada yang kembali lagi. Dan sampai saya dikasih mimpi besan saya, mamahnya Kemal, begitu kita ada acara di Ranco, itu almarhumah itu di dalam kelas sekolah minggu, dia mau job, terus saya hampiri, weh Bu Ati, ngapain? Wah, enak Pak Pendeta di sini, weh Pak Pendeta di sana enak loh, tenang. Dia ngasih tahu di surga tenang. Dia nyatakan dalam mimpi. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak perlu takut kematian. Dan cara Tuhan memanggil setiap orang berbeda. Dan memang kerinduan kita semua nggak takut mati. Yang kita takut sufferingnya itu. Kalau matinya nggak kerasa, langsung pergi. Tapi kalau menderita, sakit demi sakit, nggak sembuh-sembuh, ya. Kalau koma, masih puji Tuhan, nggak ngerasain apa-apa. Nah, tapi di samping itu, we have to be ready. Make sure kemana kita akan pergi setelah mati. Itu yang penting. Tentang caranya Tuhan panggil, gimana caranya meninggal, itu urusan Tuhan. Tapi memang kerinduan kita semua, kita akan pergi ke rumah Bapa di surga dengan cara yang tenang dan ke tempat yang tentram. Amin. Selamat datang Mr. Roberto, Marlina. Ya. Hari ini kita sedang bicara tentang ibadah yang sejati. Jadi ketika saudara dan saya ada di park ini, kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan, ingat, dengan rasa syukur. Karena apa? Karena Tuhan sudah ganti posisi kita yang seharusnya di kayu salib. Yang seharusnya kita mati. Tetapi dia relakan tubuhnya dan darahnya dikorbankan buat kita. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Kita nggak bisa belilah. Kita nggak bisa ambil dengan program studi kita sampai S4 sekalipun. Ini karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan saya berharap sekali lagi, itu yang mendorong saudara ketika kita beribadah seperti hari ini. Dan sebetulnya ibadah yang sejati bukan hanya terbatas ketika kita beribadah di park seperti hari ini. Ibadah yang sesungguhnya bukan berarti harus ada nyanyian, harus ada liturgi yang tersusun dengan rapi, ya. Tentu kalau ibadah itu kan ada khotbah plus doa berkatnya. Rupanya bukan hanya itu. Roma 12 ayat yang pertama memberikan penjelasan kepada kita apa itu ibadah yang sejati.
segala aktivitas kita hari lepas hari. Apa yang kita lakukan bukan hanya menyanyi tok, bukan hanya kita mempersembahkan pujian dan korban syukur kepada Tuhan, bukan hanya kita menyelengkan telinga mendengarkan khotbah tok, tetapi ketika kita makan, minum, bekerja, melakukan apa saja di tempat di mana Tuhan utus kita, semua yang kita lakukan, kita memuliakan nama Tuhan, itu ibadah yang sesungguhnya. Ini hanya 1 jam. Hari ini saya berkhotbah mungkin hanya 25 menit. Kalau nggak terlalu banyak ingatan-ingatan yang masuk dan saya sampaikan kepada saudara. Jadi sekali lagi, ibadah yang sejati yaitu ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita yaitu mempersembahkan seluruh anggota tubuh kita. Makanya kan suka ada istilah kan, iya, yang bertobat itu kan hati dan pikiran saya. Ini tangan belum bertobat. Iya, yang bertobat itu kan hati saya, tapi mulut saya kan belum bertobat. No, hari ini mengingatkan kepada kita Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paham? Kita bisa menjaga mulut kita waktu kita beribadah sama-sama kayak gini kan? Tapi ingat, ibadahmu bukan hanya hari ini dan jam tertentu waktu kita kumpul. Setiap saat di mana engkau berada, saat itu engkau sedang beribadah juga kepada Tuhan. Memang hari ini tema khotbah kita, ibadah yang sejati, kayaknya susah banget untuk kita lakukan. Yes, kita susah untuk melakukannya kalau dengan kekuatan kita. Karena ketika kita bicara, persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apalagi kalau kita teruskan dengan ayat yang kedua. Ada yang hafal ayat yang kedua? Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Wow, wow, wow. Kita masih tinggal di dunia ini, bro. Katanya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita ingat bahwa Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya buat kita, yang seharusnya tubuh kita dipantek di kayu salib dan mati, ya kan? Tapi dia biarkan kita hidup dan dia ganti dengan tubuhnya sendiri. Nah, artinya Tuhan sudah bayar lunas semuanya. Berarti tubuh kita ini siapa punya? Tuhan Yesus. Karena dia sudah ganti. Jadi sebetulnya tubuh kita ini miliknya Tuhan Yesus. Karena seharusnya kita yang digantung. Make sense kan? Makanya ini ayat Alkitab lewat Roma, lewat Rasul Paulus, bukan hanya omong kosong. Dia benar. Persembahkan tubuhmu, seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Dalam arti kata lain, itu bukan tubuh milikmu. Itu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Karena engkau sudah ditebus, dibayar dengan lunas. Dengan nyawanya, dengan tubuhnya sendiri. Nah, saudara, makanya ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini terdiri dari telinga, mata, mulut,
Coba pegang masing-masing anggota tubuh yang bisa kepegang. Itu bagian daripada tubuh kita. Jadi seluruh anggota tubuh kita dengan tegas didorong oleh Rasul Paulus lewat kitab Roma ini, ketika dia menasehati jemaat Tuhan di kota Roma. Aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, Paulus mengingatkan, menyadarkan mereka, termasuk saya dan saudara hari ini, bahwa Tuhan kita telah menebus kita. Tuhan kita sudah membayar kita lunas dari ancaman hukuman kematian yang seharusnya menimpa kita. Jadi artinya, kalau demikian, tubuh kita ini seluruhnya adalah milik Tuhan. Ya dong? Karena dia sudah bayar. Karena dia sudah tebus kita. Nah, yuk saudara dan saya, kita arahkan hati kita. Kita arahkan pikiran kita. Kita buka lebar-lebar hati kita. Supaya setiap kali kita beribadah, ingat, bukan seperti hari ini aja. Setiap hari ketika engkau beribadah kepada Tuhan, bukan hanya waktu memuji, waktu engkau makan, minum, dan melakukan apapun, dan dimanapun Tuhan utus engkau sedang beribadah. Mari kita jangan sampai ada kepura-puraan ketika kita melakukan ibadah yang sejati. Seharusnya seluruh anggota tubuh kita ikut mensyukuri atas perbuatan Tuhan yang hebat, atas pengorbanan Yesus yang dia lakukan buat kita, seluruh tubuh kita. Artinya kalau mulut kita memuji Tuhan, oh haleluya, puji Tuhan, apakah hati kita ikut mendukungnya? Atau sebaliknya, saya dibesarkan dari keluarga yang main batin. Pernah kan saudara dengar kesaksian saya? Cahya Jaya itu seluruh keluarganya itu pendiam semua. Lihat aja kayak ini, sebelum dia punya pacar dia diam. Kan biasa udah ada unsur lain kan, saya pendiam, tapi karena Tuhan tempatkan seorang istri, jadi saya bisa ngoceh sekarang. Rojana dengan Cahaya Jaya, ya betul. Cahaya Jaya itu pendiam saudara. Saya karena supaya laku aja, ya agak banyak. Aslinya pendiam. Rojana, saudara. Kita punya WhatsApp grup Cahaya Jaya 1, Rojana 1. Kalau kita lempar satu isu ke Rojana, kemarin saya belajar mancing, bukan belajar, coba mancing. Nggak ada yang nyangkut satupun saudara. Karena baitnya itu apa? Hotdog. Harusnya cacing. Nah kalau lempar isu ke Rojana, wah kayak umpannya cacing saudara. Semua pada nyangkut, pada istilah Jerman nyanggut. Nyantok gitu saudara. Tapi kalau ke Cahaya Jaya, saya nggak mau mempermalukan Cahaya Jaya. Cahaya Jaya. Lempar sesuatu yang humor, yang nggak ada satupun saudara. Sampai saya suka malu ke istri saya. Sorry ya, you know Cahaya Jaya, right? Jadi betul saudara. Kalau kita ketemu datang gitu. Kalau Rojana, tapi sekarang pandemi nggak terlalu paling gini kan. Tapi saya ingat itu. Padahal baru ketemu minggu lalu. Atau hanya jaraknya dekat, tapi kalau begitu ketemu, wah ngobrol sampai larut malam. Tapi Cahaya Jaya, dia aja nggak ada hat, nggak ada apa gitu. But we are fine. Not even icon. Yes, sometimes kalau ingat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengencourage Bapak Ibu Saudara. Ini pesan firman Tuhan. Kita jauhkan kepura-puraan ketika kita beribadah kepada Tuhan.
Karena seharusnya seluruh anggota tubuh kita, ketika kita mulut kita praise God, haleluya, terima kasih Tuhan. Apakah anggota tubuh kita yang lain sungguh menyupport dan mengungkapkan juga ekspresinya? Itu yang seharusnya terjadi. Dan inilah pesan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, ibadah yang sejati adalah perilaku hidup kita setiap hari. Semua yang kita lakukan, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan hanya sebatas ketika kita beribadah di park sofa, atau waktu kita prayer meeting Friday night, atau ketika saudara mungkin adakan ibadah keluarga. Ya, hari ini Citra izin karena mau worship together dengan keluarganya dalam rangka Petra's birthday. Ibadah kepada Tuhan bukan hanya sebatas dengan hal-hal seperti itu saja, tapi kembali kepada Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ketika kita mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow. Jadi kalau saudara dan saya merasa bahwa rasanya kalau kita harus melakukan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sedangkan kita masih ada di dalam dunia ini, Pak Pendeta. Gimana caranya? Kayaknya sulit sekali, kecuali kalau kita sudah tidak ada di dalam dunia ini. Jadi ini kayaknya satu firman yang rasanya bukan gampang-gampang susah. Rasanya susah untuk kita aplikasikan di dalam dunia yang sekarang ini kita hadapi. Tapi kembali kepada ayat yang sebelumnya yang mungkin bisa menguatkan kita, ketika kita memakai kekuatan kita dan logika kita secara manusia. Yes, kita sebagai pengikut Kristus harus menyerahkan seluruh keberadaan kita, tubuh kita, pokoknya total tenan, amblas total. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh membiarkan pola hidup kita diatur sama dunia. Wow. Lagi-lagi saudara, kalau saudara secara mentah-mentah ini terima, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita sebagai pengikut Kristus, dalam hidup kita nggak boleh ikut aturan apa yang dunia tetapkan kepada kita dan terapkan kepada kita. Malah kita harus berubah lewat akal budi kita. Wow, sulit sekali. Tapi kembali, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arti sederhananya, jangan sampai ketika saudara beribadah, saudara menyembah sebagian saja, dan sebagiannya dengan sesuka hati kita, bahkan kita menyembah ilah lain. Bisa diterima? Ini ayat dengan sederhananya saya artikan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tafsiran sederhananya, jangan kita menyembah kepada Tuhan sebagian, lalu sebagiannya kita menyembah Allah lain. Atau sikap kita sebagian benar kepada Tuhan, tapi sebagiannya seenak udel kita, nggak mengikuti apa maunya Tuhan. Itu yang firman Tuhan jelaskan kepada kita hari ini. Kenapa jangan setengah-setengah? Wong Tuhan Yesus aja nggak kasih setengah-setengah pengorbanannya buat kita. Makanya dibuktikan mati di kayu salib, dikuburkan. Itu membuktikan total dia serahkan dan korbankan buat kita. Manusianya Yesus yang menggantikan posisi kita, dia lakukan. Dan 3 hari kemudian dia bangkit untuk menunjukkan dia
Allah juga 100%. Kuburnya kosong. Dan dia nyatakan menampakkan dirinya. Dan sekarang sedang menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan satu saat dia akan panggil kita pulang. Kalau tenda kita di sorga sudah selesai. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ilustrasi yang terakhir mungkin bisa menjawab ketika saudara dalam kebingungan, dalam big question, mungkinkah saya bisa mengaplikasikan firman Tuhan Roma 12 ayat yang kedua ini? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apakah benar bahwa kita sebagai pengikut Kristus nggak boleh lagi mengikuti pola hidup yang diatur sama dunia? Dong kita masih ada dalam dunia ini. Mungkin ilustrasi ini akan menjawab Bapak Ibu Saudara. Saudara, air laut rasanya asin kan? Saya nggak pernah berenang soalnya, jadi belum pernah kenalan air laut. Katanya air laut itu asin. Tapi ikan-ikan yang di laut nggak asin kan? Ada kan itu mau diasinin. Ada ikan asin. Iya, diasinin itu. Menurut saintis, itu ikan-ikan di laut nggak asin. Kenapa? Karena saya dapatkan satu artikel yang memberikan kepada kita satu penjelasan kenapa ikan yang hidup di dalam laut tidak menjadi asin. Karena ikan itu punya kemampuan mencegah mineral garam air laut meresap ke dalam tubuhnya. Insulasi. Dan juga ikan ini dapat menyaring apa yang dibutuhkannya, filterisasi. Nah, kita sebagai pengikut Kristus seharusnya kita belajar kepada ikan-ikan di laut ini. Kita ada di dalam dunia ini, tetapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Apa kata Roma 12 ayat yang kedua? Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih yang menjadi serupa dengan dunia ini? Egois, mementingkan diri sendiri, suka berbuat dosa, nggak takut Tuhan, ya, materialistis. Itu tipe-tipenya dunia. Nah, jangan sampai kita terinfeksi oleh nilai-nilai dunia ini. Ini yang semuanya tidak menuruti kemauan Tuhan. Nah, ada dua jenis manusia sikapnya terhadap dunia yang gak pas ini. Meniru dunia, imitasi. Menjauhi dunia, isolasi. Dua hal ini gak mau dikehendaki Tuhan. Tuhan gak suka kita menyerupai dunia, meniru dunia, menjauhi dunia, juga Tuhan gak mau. Yang Tuhan kehendaki yaitu supaya saudara dan saya mencegah pengaruh buruk dari dunia, insulasi tadi. Dan yang Tuhan mau supaya kita menyaring apa saja yang berguna buat pertumbuhan iman kita, filterisasi. Ini jelas sekali. Walaupun kita ada di tengah-tengah dunia ini, tapi kita tidak akan menjadi seperti dunia. Karena kita mencegah supaya kita nggak kepengaruhin yang buruk. Supaya kita menyaring, selektif apa-apa yang bisa membuat kita bertumbuh dalam iman, ya, dekat sama Tuhan, sumber segalanya, membuat kita makin harmonis suami istri. Kalau ada yang baik, take it. Nggak usah gengsi-gengsi. Oh kan itu kan apa itu? Saya lupa itu semua last name-nya Helmi Marpaung atau ya betul ya. Itu kan saya, itu kan Bororing. Saya kan Cahaya Jaya. Ya kalau kita melihat sesuatu yang baik dari mereka, why not? Tiru, saring untuk membuat kita makin bertumbuh dalam iman, harmoni sebagai suami istri. Nah, sekali lagi inilah pesan firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, saudara dan saya tetap berada di dalam dunia ini, tapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini.
Ibadahmu yang sejati ketika engkau mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ada firman Tuhan yang begitu jelas dan tegas untuk kami boleh menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan sudah menggantikan ancaman hukuman mati buat kami di kayu salib, dan Engkau menyerahkan keseluruhan yang Engkau miliki sebagai manusia sejati saat itu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan akan terus berbicara kepada kami, memberikan kemampuan, keberanian pada kami untuk kami menerapkan firman Tuhan yang boleh menumbuhkan iman kami, mendekatkan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menghadap meja perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan akan siapkan kami lebih khusus lagi. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.